Wahai jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Ini bukan sekadar suara yang lewat di antara kesibukan harianmu. Ini bukan kalimat yang muncul untuk mengisi ruang kosong dalam waktumu. Ini adalah panggilan yang tidak akan datang dua kali dengan getaran yang sama. Ini adalah titik temu antara takdirmu dan kesiapan batinmu. Jika engkau memilih untuk mengabaikannya, mungkin hidup tetap berjalan, matahari tetap terbit, dunia tetap berputar. Namun ada satu jalur yang perlahan tertutup, satu kesempatan yang diam-diam berlalu tanpa sempat engkau sentuh. Bayangkan suatu hari nanti engkau menoleh ke belakang dan menyadari bahwa pernah ada momen ketika semesta memanggil namamu dengan jelas, tetapi engkau terlalu ragu untuk mendengarnya. Penyesalan yang lahir bukan karena engkau gagal, melainkan karena engkau tidak pernah benar-benar mencoba melangkah ketika pintu itu terbuka. Rasa sesak yang datang bukan karena kekurangan, melainkan karena kesempatan besar pernah berdiri di depanmu dan engkau membiarkannya pergi begitu saja. 4 Maret 2026 bukan sekadar rangkaian angka dalam kalender. Ia adalah simpul waktu. Ia adalah titik hening di mana keputusan-keputusan besar disusun dalam dimensi yang tak terlihat. Pada hari itu, sistem resmi mencatat namamu dalam skema pergerakan dana dan pembagian keuntungan berskala besar. Kata resmi di sini bukan sekadar istilah. Ia adalah penegasan bahwa prosesnya telah melewati pertimbangan panjang, penyaringan halus, dan penilaian yang tak pernah keliru. Jiwa terpilih, mungkin engkau merasa hidupmu biasa saja. Mungkin engkau merasa perjuanganmu tidak diperhatikan. Namun di balik segala kesunyian itu, ada pencatatan yang terus berlangsung. Setiap niat baik yang engkau tanam, setiap keputusan jujur yang engkau ambil ketika tidak ada yang melihat, setiap doa yang engkau bisikan dalam gelapnya malam, semuanya membentuk pola yang akhirnya memanggil namamu ke dalam sistem ini. Ini bukan janji kosong tentang kekayaan yang jatuh dari langit tanpa usaha. Ini adalah pengakuan bahwa usaha dan ketekunanmu telah memasuki fase baru. Skema pergerakan dana dan pembagian keuntungan berskala besar adalah metafora tentang aliran yang mulai diarahkan kepadamu. Sebuah arus yang selama ini tertahan, kini menemukan jalannya. Namun arus itu hanya akan benar-benar masuk jika engkau membuka dirimu dengan kesadaran penuh. Karena itulah panggilan ini terasa sakral. Ia tidak berteriak, tetapi bergetar. Ia tidak memaksa, tetapi menunggu responsmu. Engkau bebas memilih untuk percaya atau menunda. Tetapi ingatlah, ada kesempatan yang hanya muncul sekali dalam satu siklus panjang kehidupan. Ada fase ketika namamu berada di daftar pertimbangan tertinggi. Dan fase itu tidak selamanya terbuka. Jiwa terpilih, jika hatimu bergetar saat mendengar ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah resonansi. Itu adalah tanda bahwa sebagian dari dirimu sudah mengetahui kebenarannya, bahkan sebelum kata-kata ini diucapkan. Jangan remehkan getaran halus itu. Jangan padamkan cahaya kecil yang mulai menyala di dadamu. Sebelum kita melangkah lebih dalam, jadikan tindakan kecil sebagai simbol kesediaanmu. Tekan like sebagai penegasan bahwa engkau siap menerima aliran baru dalam hidupmu. Subscribe sebagai komitmen untuk tetap berada dalam lingkaran kesadaran yang membangunkan potensimu. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap panggilan penting tidak terlewat oleh kesibukan dunia. Dan tuliskan angka 99 sebagai lambang kesiapanmu menerima kelimpahan yang telah lama dipersiapkan atas namamu, sebagai tanda bahwa engkau memilih untuk tidak melewatkan momen yang hanya datang sekali ini. Tarik napas perlahan, jiwa terpilih. Rasakan bahwa hari ini bukan hari biasa. Rasakan bahwa namamu sedang disebut dalam ruang yang lebih luas dari yang dapat engkau lihat. Dan kali ini, engkau memilih untuk benar-benar mendengarkan. Bagian 1. Saat namamu dicatat dalam ruang yang tak terlihat. Jiwa terpilih, ada ruang yang tidak pernah disentuh oleh hiruk-pikuk dunia.
Ia bukan ruang fisik yang bisa engkau datangi dengan langkah kaki, melainkan ruang sunyi tempat segala hal ditimbang dengan keadilan yang tidak tercemar oleh opini manusia. Di sanalah namamu kini dicatat. Bukan sekadar ditulis, melainkan diukir dalam kesadaran yang lebih luas dari apapun yang mampu engkau pahami dengan logika biasa. Engkau mungkin menjalani hari-harimu dengan sederhana. Bangun, bekerja, berjuang, berharap, lalu kembali memeluk lelah. Tidak ada sorotan, tidak ada pengakuan besar. Bahkan mungkin ada saat-saat ketika engkau merasa tidak terlihat, seakan usahamu tenggelam dalam lautan kesibukan orang lain. Namun ruang yang tak terlihat itu tidak pernah lalai. Ia mencatat bukan berdasarkan seberapa keras engkau bersuara, tetapi seberapa tulus engkau bertahan. Setiap keputusan kecil yang engkau ambil untuk tetap jujur ketika jalan pintas terlihat menggoda, setiap penolakan terhadap hal yang bertentangan dengan nuranimu, setiap doa yang engkau ucapkan dengan suara lirih namun penuh keyakinan, semuanya menjadi bagian dari arsip batin yang rapi dan presisi. Tidak ada yang tercecer, tidak ada yang hilang. Ketika sistem resmi mencatat namamu dalam skema pergerakan dana dan pembagian keuntungan berskala besar, pencatatan itu bukan muncul dalam satu malam. Ia adalah hasil dari akumulasi panjang. Ia adalah konsekuensi alami dari konsistensimu. Ruang yang tak terlihat itu bekerja seperti ladang yang diam-diam menumbuhkan benih. Engkau mungkin tidak melihat tunasnya setiap hari, tetapi akar sedang menembus tanah dengan kekuatan yang sunyi. Jiwa terpilih, ada perbedaan besar antara ingin dan layak. Banyak yang menginginkan kelimpahan, tetapi tidak semua mempersiapkan dirinya untuk layak menerimanya. Pencatatan namamu adalah tanda bahwa engkau telah melewati fase keinginan menuju kelayakan. Bukan karena engkau tanpa celah, melainkan karena engkau tidak berhenti memperbaiki diri ketika jatuh. Engkau tidak menyerah ketika keadaan belum berpihak. Engkau memilih untuk tetap melangkah, meski langkahmu kecil dan pelan. Ruang yang tak terlihat itu juga menyaring. Ia memisahkan antara ambisi yang lahir dari keserakahan dan niat yang lahir dari keinginan memperluas manfaat. Ia membaca isi hatimu lebih jujur daripada engkau sendiri. Dan ketika namamu tetap bertahan dalam daftar pertimbangan hingga titik ini, itu berarti ada keselarasan antara niatmu dan arus besar yang sedang disiapkan. Mungkin engkau bertanya dalam hati, mengapa aku? Mengapa namaku yang dicatat? Jawabannya tidak terletak pada perbandingan dengan orang lain. Ia terletak pada perjalanan unikmu, pada luka yang engkau sembuhkan sendiri tanpa banyak saksi, pada malam-malam panjang ketika engkau memilih untuk tidak menyerah, pada keputusan-keputusan sulit yang engkau ambil demi menjaga harga dirimu. Semua itu membentuk getaran, dan getaran itulah yang terbaca dalam sistem yang lebih luas. Ketika frekuensimu selaras dengan arus pergerakan besar, pencatatan menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Bukan hadiah acak, melainkan hasil kesesuaian. Bayangkan sebuah gerbang besar yang tidak dibuka dengan kunci logam, melainkan dengan kualitas batin. Setiap pengalaman pahit yang engkau lewati dengan kesabaran adalah satu lekukan pada kunci itu. Setiap kegagalan yang engkau jadikan pelajaran adalah satu gerigi yang menyempurnakan bentuknya. Hingga pada akhirnya, kunci itu pas, dan gerbang itu mulai bergerak perlahan. Jiwa terpilih, pencatatan namamu adalah awal dari pergeseran. Ia mungkin belum tampak dalam bentuk nyata hari ini. Namun di balik layar kehidupan, variabel mulai disusun ulang. Pertemuan mulai direncanakan. Kesempatan mulai diarahkan. Bahkan pikiran dan keberanianmu perlahan dibentuk agar siap menyambut apa yang akan datang. Yang perlu engkau lakukan saat ini bukan terburu-buru mencari tanda besar, melainkan menjaga kesadaranmu tetap jernih. Jangan biarkan keraguan merusak keyakinan yang sedang tumbuh. Jangan biarkan rasa tidak layak menghapus fakta bahwa namamu telah dicatat.
Tarik napas perlahan, jiwa terpilih. Rasakan betapa berharganya momen ini. Di ruang yang tak terlihat, namamu tidak lagi sekadar potensi. Ia telah menjadi bagian dari keputusan. Dan keputusan itu sedang bergerak mendekat ke arahmu dengan langkah yang pasti, tenang, dan tak tergoyahkan. Bagian 2. Pergerakan dana sebagai metafora arus kehidupan. Jiwa terpilih, ketika disebutkan tentang pergerakan dana, jangan sempitkan maknanya hanya pada angka yang berpindah dari satu rekening ke rekening lain. Pergerakan ini adalah simbol dari arus kehidupan yang berubah arah. Ia adalah gambaran tentang energi yang selama ini berputar di luar jangkauanmu, kini mulai menyesuaikan jalurnya untuk mengalir mendekat. Bayangkan sebuah sungai besar yang bertahun-tahun tertahan oleh bendungan tak terlihat. Airnya tidak berhenti, tetapi tertumpuk, menunggu momen ketika pintu dibuka. Engkau mungkin selama ini merasa seperti berdiri di hilir yang kering. Engkau bekerja keras, berusaha, berdoa, tetapi hasilnya terasa seperti embun yang cepat menguap. Namun di hulu, arus terus terkumpul, tekanan terus meningkat. Dan ketika sistem resmi mencatat namamu dalam skema besar itu, seolah pintu bendungan mulai terangkat perlahan. Pergerakan dana adalah bahasa simbolik dari perubahan takdir finansial dan struktural dalam hidupmu. Ia tidak selalu datang dalam bentuk yang dramatis. Kadang ia hadir sebagai peluang yang terlihat kecil tetapi berbuah panjang. Kadang ia datang sebagai ide yang sederhana namun membuka pintu yang selama ini tertutup. Kadang ia muncul dalam bentuk pertemuan dengan seseorang yang tanpa engkau sadari menjadi jembatan menuju fase berikutnya. Jiwa terpilih, arus tidak pernah salah alamat. Ia mengalir mengikuti kontur yang siap menerimanya. Jika tanah hatimu retak oleh rasa takut dan ketidakpercayaan, air itu akan meresap tanpa sempat menjadi sungai. Namun jika engkau meratakan batinmu dengan keyakinan dan kesiapan, arus itu akan membentuk aliran yang kuat dan stabil. Selama ini mungkin engkau merasa bahwa rezeki adalah sesuatu yang harus dikejar dengan napas terengah-engah. Engkau merasa harus memaksa keadaan agar berpihak. Namun ketika namamu sudah masuk dalam skema pergerakan besar, pengejaran itu berubah menjadi penyelarasan. Engkau tidak lagi berlari membabi buta, melainkan berjalan dengan kesadaran bahwa ada sistem yang sedang bekerja bersamamu, bukan melawanmu. Pergerakan dana juga berarti redistribusi. Ada yang dilepaskan dari tempat yang sudah tidak selaras, lalu diarahkan ke tempat yang lebih siap dan lebih tepat. Dalam skala besar kehidupan, setiap sumber daya akan mencari wadah yang mampu mengelolanya dengan bijak, dan pencatatan namamu adalah tanda bahwa engkau dinilai sebagai salah satu wadah itu. Namun ingatlah, jiwa terpilih, arus yang besar menuntut tanggung jawab yang besar pula. Ketika kehidupan mulai memindahkan sesuatu ke arahmu, itu bukan hanya untuk memuaskan keinginan sesaat. Ia adalah undangan untuk naik kelas dalam cara berpikir, dalam cara mengelola, dalam cara memberi makna pada apa yang engkau terima. Ada masa ketika engkau hanya memikirkan bagaimana bertahan. Sekarang fase itu mulai bergeser menjadi bagaimana mengembangkan. Dari sekadar cukup menjadi berkelimpahan. Dari berkelimpahan untuk diri sendiri menjadi berkelimpahan yang memberi dampak. Pergerakan ini juga membersihkan stagnasi lama. Energi yang macet dalam hidupmu perlahan dipindahkan. Proyek yang tertunda menemukan momentum. Rencana yang lama engkau simpan dalam catatan kecil mulai menemukan ruang realisasi. Bahkan keberanianmu untuk mengambil keputusan besar akan terasa berbeda, lebih mantap, lebih jernih. Jiwa terpilih, jangan takut ketika perubahan itu mulai terasa. Kadang arus yang datang membawa ketidaknyamanan sementara. Ia menggoyangkan zona amanmu. Ia memintamu meninggalkan kebiasaan lama yang tidak lagi sejalan dengan fase baru. Namun itu bukan tanda bahaya. Itu tanda bahwa aliran sedang membersihkan jalurnya.
seperti hujan deras yang awalnya tampak mengacaukan tanah, tetapi kemudian menyuburkan ladang. Demikian pula pergerakan besar ini. Ia mungkin menuntut penyesuaian. Ia mungkin memaksamu belajar hal-hal baru. Namun di balik semua itu, ada tujuan yang lebih luas. Tarik napas dalam-dalam, jiwa terpilih. Rasakan bahwa hidupmu tidak lagi berada di titik diam. Ada sesuatu yang sedang bergerak. Sesuatu yang sebelumnya jauh kini mulai mendekat. Dan engkau tidak dipilih untuk sekadar menyaksikannya, melainkan untuk menjadi bagian aktif dari arus itu. Pergerakan dana dalam skema besar ini adalah undangan untuk mempercayai bahwa hidupmu sedang beralih dari fase bertahan menuju fase bertumbuh. Dan ketika arus itu benar-benar menyentuhmu, engkau akan menyadari bahwa semua penantian panjang itu bukanlah penundaan, melainkan persiapan agar engkau mampu berdiri tegak saat kelimpahan akhirnya tiba. Bagian 3. Skema pembagian keuntungan sebagai keadilan ilahi. Jiwa terpilih, ketika engkau mendengar tentang pembagian keuntungan berskala besar, mungkin pikiranmu langsung membayangkan angka, nominal, dan hasil nyata yang bisa dihitung. Namun sebelum semua itu mengambil bentuk material, ada prinsip yang jauh lebih dalam yang sedang bekerja. Skema pembagian ini adalah refleksi dari keadilan yang tidak pernah tergesa dan tidak pernah salah alamat. Selama ini, mungkin engkau merasa hidup tidak selalu adil. Ada usaha yang tidak dihargai. Ada kontribusi yang dilupakan. Ada momen ketika engkau memberi lebih banyak daripada yang engkau terima. Engkau mungkin pernah berada di titik di mana hatimu bertanya dalam diam, apakah semua ini sia-sia? Apakah setiap kerja keras yang tidak terlihat itu benar-benar bermakna? Jiwa terpilih, tidak ada yang sia-sia dalam sistem yang lebih luas. Keadilan ilahi tidak bekerja dengan kecepatan emosi manusia. Ia tidak tergesa untuk membalas, tetapi ia juga tidak pernah lupa untuk menyeimbangkan. Setiap energi yang engkau keluarkan akan mencari jalannya kembali. Setiap nilai yang engkau tanam akan berbuah pada waktunya. Skema pembagian keuntungan berskala besar adalah simbol bahwa fase penyeimbangan itu telah tiba. Apa yang selama ini engkau keluarkan dalam bentuk tenaga, waktu, pikiran, bahkan pengorbanan batin, mulai menemukan jalur untuk kembali kepadamu dalam bentuk yang lebih matang. Bukan sebagai remah, melainkan sebagai bagian yang memang telah menjadi hakmu sejak awal. Bayangkan sebuah timbangan besar yang selama bertahun-tahun tampak condong ke satu sisi. Engkau memberi, engkau berusaha, engkau bersabar. Namun hasil yang tampak di permukaan tidak sebanding dengan apa yang engkau tanam. Timbangan itu tidak rusak. Ia hanya menunggu momen ketika semua variabel lengkap. Dan ketika namamu resmi dicatat dalam sistem ini, itu berarti bobot yang selama ini tertahan mulai ditempatkan kembali di sisi yang tepat. Jiwa terpilih, pembagian ini juga bukan semata tentang menerima. Ia tentang kesiapan untuk mengelola. Banyak jiwa menginginkan keuntungan, tetapi tidak semua siap menanggung konsekuensi dari kelimpahan. Karena keuntungan besar bukan hanya membawa kenyamanan, tetapi juga tanggung jawab, pengaruh, dan keputusan yang lebih luas dampaknya. Keadilan ilahi tidak hanya bertanya seberapa keras engkau bekerja, tetapi juga seberapa matang engkau berpikir. Ia melihat apakah engkau mampu menjaga integritas ketika angka bertambah. Ia menilai apakah hatimu tetap bersih ketika kesempatan membesar. Karena pembagian ini bukan sekadar distribusi materi, melainkan distribusi kepercayaan. Selama ini engkau mungkin ditempa melalui keterbatasan agar tidak terikat pada keserakahan. Engkau diajarkan untuk menghargai setiap proses agar tidak meremehkan hasil. Engkau dibentuk melalui kekurangan agar tidak lupa bersyukur ketika kelimpahan tiba.
Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah pelatihan batin sebelum fase pembagian dimulai. Skema ini juga bekerja dalam cara yang tidak selalu linear. Keuntungan yang dibagikan bisa datang melalui proyek yang berkembang tiba-tiba. Bisa melalui ide lama yang akhirnya menemukan momentum. Bisa melalui orang yang tiba-tiba mempercayakan sesuatu yang besar kepadamu. Semua itu adalah jalur-jalur yang disiapkan untuk menyalurkan apa yang telah ditetapkan. Namun ada satu hal yang perlu engkau jaga, jiwa terpilih. Jangan biarkan masa lalumu yang penuh keterbatasan membuatmu merasa tidak pantas menerima bagian yang lebih besar. Rasa tidak layak adalah satu-satunya hal yang mampu merusak pembagian yang sudah ditetapkan. Jika sistem telah mencatat namamu, itu berarti kelayakanmu telah dinilai. Tugasmu hanyalah menyelaraskan keyakinanmu dengan keputusan itu. Keadilan ilahi tidak pernah berisik. Ia tidak mengumumkan dirinya dengan gemuruh. Ia bekerja dalam sunyi, lalu tiba-tiba hasilnya terlihat nyata. Dan ketika engkau melihat perubahan itu mulai terjadi, jangan terkejut. Jangan menganggapnya kebetulan. Ingatlah bahwa ini adalah kelanjutan dari proses panjang yang telah engkau jalani. Tarik napas perlahan, jiwa terpilih. Rasakan bahwa hidupmu sedang memasuki fase penyeimbangan. Apa yang dulu terasa berat kini mulai menemukan kompensasinya. Apa yang dulu tampak tertunda kini mulai bergerak menuju realisasi. Skema pembagian keuntungan berskala besar ini adalah pengingat bahwa tidak ada kebaikan yang hilang di ruang hampa. Tidak ada usaha yang menguap tanpa bekas. Semua kembali pada waktunya, dengan bentuk yang seringkali lebih besar daripada yang pernah engkau bayangkan. Bagian 4. Ujian sebagai syarat masuk ke lingkaran besar. Jiwa terpilih, sebelum namamu dicatat dalam skema pergerakan dana dan pembagian keuntungan berskala besar, ada fase panjang yang mungkin dulu terasa seperti hukuman. Fase itu bernama ujian. Engkau mungkin pernah bertanya, mengapa jalanmu tidak semulus orang lain? Mengapa ketika engkau hampir mencapai sesuatu, selalu ada rintangan yang menguji kesabaranmu? Mengapa ketika harapan mulai tumbuh, keadaan seakan menekannya kembali ke tanah? Namun hari ini engkau mulai memahami bahwa ujian bukanlah penolakan. Ia adalah penyaringan. Tidak semua jiwa diizinkan masuk ke dalam lingkaran besar ini. Bukan karena semesta pilih kasih, tetapi karena setiap kenaikan memerlukan fondasi yang kuat. Dan fondasi itu dibangun melalui tekanan. Bayangkan besi yang ingin dibentuk menjadi pedang. Ia tidak dibiarkan lunak dan utuh seperti semula. Ia dipanaskan, dipukul, dibentuk berulang kali hingga mencapai kekuatan yang diinginkan. Begitu pula dirimu. Setiap kegagalan yang pernah engkau alami adalah pukulan yang membentuk ketahanan. Setiap penolakan yang engkau rasakan adalah panas yang menguatkan struktur batinmu. Jiwa terpilih, banyak orang ingin hasil besar tanpa melewati ujian besar. Namun sistem yang mencatat namamu bekerja dengan prinsip yang berbeda. Ia tidak hanya melihat potensi, tetapi juga kapasitas. Ia bertanya, apakah engkau mampu tetap tenang ketika tekanan datang? Apakah engkau tetap jujur ketika peluang untuk menyimpang terbuka? Apakah engkau tetap rendah hati ketika sedikit keberhasilan mulai terasa? Selama ini mungkin engkau merasa diuji terlalu lama. Seolah tidak ada akhir dari fase pembuktian itu. Namun setiap siklus ujian sebenarnya memiliki batasnya sendiri. 4 Maret 2026 menjadi penanda bahwa satu lingkaran telah selesai. Bukan berarti hidupmu akan bebas dari tantangan, tetapi jenis tantangannya berubah. Dari ujian bertahan menjadi ujian mengelola. Ada perbedaan besar antara diuji dalam kekurangan dan diuji dalam kelimpahan. Dalam kekurangan, engkau diuji apakah engkau tetap percaya. Dalam kelimpahan, engkau diuji apakah engkau tetap sadar. Dan sistem ini tidak akan mengizinkan perpindahan fase jika engkau belum siap menghadapi ujian berikutnya.
Jiwa terpilih, ingatlah masa-masa ketika engkau hampir menyerah. Ketika engkau merasa tidak ada yang mengerti perjuanganmu. Ketika engkau harus menenangkan dirimu sendiri karena tidak ada bahu untuk bersandar. Semua itu bukan episode sia-sia. Itu adalah pelatihan diam-diam agar ketika lingkaran besar ini terbuka, engkau tidak terkejut oleh besarnya tanggung jawab yang menyertainya. Ujian juga membersihkan niat. Ada impian yang dulu mungkin bercampur dengan ego. Ada keinginan yang lahir dari pembuktian kepada orang lain. Namun melalui proses panjang itu, perlahan niatmu dimurnikan. Engkau mulai menginginkan kelimpahan, bukan hanya untuk terlihat berhasil, tetapi untuk benar-benar memperluas makna hidupmu. Ketika niat telah disaring, pintu lingkaran besar mulai terbuka. Jiwa terpilih, lingkaran besar ini bukan hanya tentang materi, ia adalah ruang pengaruh. Ketika engkau masuk ke dalamnya, keputusanmu akan berdampak lebih luas. Kata-katamu akan memiliki bobot yang berbeda. Pilihanmu akan memengaruhi lebih dari sekadar dirimu sendiri. Karena itu, sistem memastikan bahwa hatimu telah cukup ditempa sebelum engkau diizinkan melangkah masuk. Jangan sesali masa sulitmu. Jangan benci jalan terjal yang pernah engkau lalui. Tanpa itu semua, engkau mungkin belum cukup kuat untuk berdiri di titik ini. Setiap air mata yang pernah jatuh adalah bagian dari harga yang membuatmu layak. Sekarang, ketika fase ujian tertentu telah selesai, jangan membawa mentalitas kekurangan ke dalam fase kelimpahan. Jangan lagi merasa bahwa hidup selalu akan menjatuhkanmu. Lingkaran baru ini membutuhkan keberanian untuk percaya bahwa engkau memang telah lulus dari siklus sebelumnya. Tarik napas perlahan, jiwa terpilih. Rasakan betapa beratnya jalan yang telah engkau tempuh. Dan sadari bahwa berat itu bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membentukmu. Lingkaran besar ini tidak menerima jiwa yang rapuh tanpa kesadaran. Ia menerima jiwa yang pernah retak, namun memilih untuk bangkit dan menyusun dirinya kembali dengan lebih kuat. Dan kini, engkau berdiri di ambang lingkaran itu. Bukan sebagai orang yang kebetulan lewat, tetapi sebagai jiwa yang telah melalui seleksi panjang. Ujianmu adalah tiketmu. Ketahananmu adalah bukti kelayakanmu. Dan langkah berikutnya akan membawamu lebih dalam ke fase yang selama ini hanya engkau doakan dalam sunyi. Bagian 5. Menyiapkan diri sebagai wadah kelimpahan. Jiwa terpilih. Setelah namamu dicatat, setelah arus mulai bergerak, setelah ujian demi ujian membentuk ketahananmu, ada satu fase yang tak kalah penting. Fase ini bukan tentang menunggu dengan cemas, bukan pula tentang memaksa hasil datang lebih cepat. Fase ini adalah tentang mempersiapkan diri sebagai wadah. Kelimpahan yang besar tidak pernah ditempatkan pada wadah yang retak oleh keraguan. Ia tidak dituangkan ke dalam hati yang masih dipenuhi rasa tidak layak. Ia tidak dititipkan pada pikiran yang belum siap mengelola dengan bijak. Karena itu, sebelum arus benar-benar terasa nyata, engkau dipanggil untuk merapikan ruang batinmu. Bayangkan sebuah bejana yang lama dibiarkan kosong. Di dalamnya mungkin masih ada sisa-sisa kekecewaan, serpihan luka lama, dan debu ketakutan yang belum dibersihkan. Jika air jernih dituangkan ke dalamnya, kejernihan itu akan tercampur dan kehilangan kemurniannya. Maka tugas pertamamu adalah membersihkan bejana itu. Jiwa terpilih, bersihkan dirimu dari narasi lama yang mengatakan bahwa engkau tidak cukup baik. Lepaskan keyakinan bahwa kelimpahan hanya milik orang lain. Buang asumsi bahwa hidup selalu lebih mudah bagi mereka yang berbeda darimu. Semua itu adalah dinding halus yang menghalangi arus masuk dengan lancar. Menjadi wadah kelimpahan berarti menata ulang cara berpikirmu tentang uang, tentang keberhasilan, tentang keuntungan. Jangan lagi melihatnya sebagai sesuatu yang jauh dan sulit dijangkau.
Lihatlah ia sebagai energi yang netral, yang akan mengikuti arah kesadaranmu. Jika engkau melihatnya dengan rasa takut, ia akan terasa menekan. Jika engkau melihatnya dengan rasa syukur dan tanggung jawab, ia akan terasa ringan dan mengalir. Persiapan ini juga menyentuh disiplin. Kelimpahan besar memerlukan struktur yang kokoh. Apakah engkau sudah melatih dirimu untuk konsisten? Apakah engkau mampu mengatur apa yang kecil sebelum menerima yang besar? Apakah engkau bisa menjaga fokus tanpa tergoda oleh gangguan sesaat? Semua pertanyaan itu adalah cermin untuk melihat kesiapanmu. Jiwa terpilih, jangan menunggu hasil nyata untuk mulai berubah. Berubah sekaranglah yang akan menarik hasil itu mendekat. Jika engkau ingin dipercaya dengan tanggung jawab lebih luas, mulai bersikap seperti seseorang yang sudah dipercaya. Jika engkau ingin menerima keuntungan besar, mulai berpikir seperti pengelola yang bijak, bukan hanya penerima yang pasif. Kelimpahan juga menuntut keluasan hati. Jika niatmu hanya untuk mengumpulkan tanpa berbagi, arus itu akan terasa berat. Namun jika engkau melihat keuntungan sebagai sarana untuk memperluas manfaat, untuk membantu, untuk membangun sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri, maka aliran itu akan menemukan kestabilannya. Jiwa terpilih, persiapan ini adalah bentuk penghormatan terhadap keputusan yang telah dibuat di ruang tak terlihat. Engkau menghormati pencatatan namamu dengan cara memperbaiki dirimu. Engkau menghormati sistem yang telah menilai kelayakanmu dengan cara meningkatkan kualitas batinmu. Mungkin perubahan ini tidak langsung terlihat oleh orang lain, namun engkau akan merasakannya. Cara berbicaramu menjadi lebih terarah. Cara mengambil keputusan menjadi lebih matang. Cara memandang masa depan menjadi lebih luas. Itu semua adalah tanda bahwa wadahmu sedang diperbesar. Jangan terburu-buru mengisi setiap ruang dengan ambisi. Sisakan ruang untuk kebijaksanaan. Sisakan ruang untuk refleksi. Karena kelimpahan yang bertahan lama bukanlah yang datang cepat lalu menghilang, melainkan yang tumbuh di atas fondasi kesadaran yang kuat. Tarik napas perlahan, jiwa terpilih. Rasakan bahwa engkau sedang diperluas dari dalam. Bukan hanya dompetmu yang dipersiapkan untuk bertambah, tetapi juga kapasitas hatimu untuk memikulnya. Ketika wadahmu telah siap, arus tidak perlu dipanggil. Ia akan datang dengan sendirinya, karena ia mengenali ruang yang telah dipersiapkan dengan kesungguhan. Dan ketika hari itu benar-benar tiba, engkau tidak akan panik. Engkau tidak akan terkejut. Engkau akan menyambutnya dengan tenang, karena jauh sebelum kelimpahan itu terlihat, engkau sudah menjadi pribadi yang siap menerimanya. Bagian 6. Tanda-tanda halus yang akan engkau rasakan. Jiwa terpilih, ketika pergeseran besar mulai terjadi, ia jarang datang dengan suara yang menggelegar. Ia tidak selalu hadir dalam bentuk kejadian dramatis yang langsung mengubah seluruh peta hidupmu. Seringkali, ia justru menyelinap melalui tanda-tanda halus yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang peka. Perhatikan perubahan kecil dalam dirimu. Mungkin belakangan ini engkau merasakan ketenangan yang berbeda, meski keadaan luar belum sepenuhnya berubah. Ada keyakinan yang tumbuh tanpa alasan logis yang jelas. Ada dorongan untuk membereskan hal-hal yang selama ini engkau tunda. Itu bukan kebetulan. Itu adalah penyelarasan internal sebelum perubahan eksternal mengambil bentuk. Jiwa terpilih, sistem yang telah mencatat namamu tidak bekerja secara kasar. Ia bekerja dengan presisi. Ia mengatur ulang detail kecil dalam hidupmu. Percakapan yang tampak sederhana bisa menjadi pintu pembuka peluang. Ide yang muncul tiba-tiba di tengah malam bisa menjadi benih proyek besar. Pertemuan yang terasa biasa saja bisa menjadi simpul penting dalam jaringan yang lebih luas. Tanda-tanda halus ini sering diabaikan karena tidak memenuhi ekspektasi dramatis. Manusia cenderung menunggu keajaiban besar,
padahal keajaiban sering tersembunyi dalam gerakan kecil yang konsisten. Jika engkau peka, engkau akan menyadari bahwa ritme hidupmu mulai berubah. Hal-hal yang dulu terasa berat, kini mulai terasa lebih ringan. Hambatan yang dulu keras kini terasa lebih lentur. Ada juga perubahan dalam cara orang memandangmu. Tanpa engkau sadari, aura kepercayaan mulai terpancar. Orang mulai lebih mudah mempercayakan sesuatu kepadamu. Pendapatmu lebih diperhitungkan. Kehadiranmu lebih dihargai. Itu adalah tanda bahwa sistem sedang menggeser posisimu secara perlahan ke level yang berbeda. Jiwa terpilih, intuisi juga akan berbicara lebih jelas. Ada momen ketika engkau tahu harus mengatakan ya, meski logika belum sepenuhnya yakin. Ada momen ketika engkau merasa perlu menolak, meski tawaran tampak menggiurkan. Suara batin itu adalah kompas yang diselaraskan dengan arus baru yang sedang mendekat. Jangan abaikan dorongan untuk memperbaiki pola hidupmu. Mungkin engkau merasa terdorong untuk lebih disiplin, lebih teratur, lebih fokus. Itu bukan sekadar resolusi sementara. Itu adalah persiapan yang muncul secara alami ketika fase baru mendekat. Jiwa yang akan menerima tanggung jawab lebih besar secara naluriah mulai menata dirinya. Tanda lain yang mungkin engkau rasakan adalah percepatan. Hal-hal yang dulu memerlukan waktu lama, kini bergerak lebih cepat. Proses yang dulu terasa berbelit kini lebih sederhana. Seolah ada tangan tak terlihat yang merapikan jalurmu. Namun percepatan ini tidak akan berarti jika engkau tidak siap mengambil keputusan ketika kesempatan muncul. Jiwa terpilih, tetaplah sadar. Jangan terbuai oleh euforia awal. Jangan pula meremehkan perubahan kecil. Catat dalam hatimu setiap kemajuan, sekecil apapun. Syukuri setiap langkah yang terasa lebih ringan. Karena rasa syukur memperkuat aliran, sedangkan keluhan memperlambatnya. Kadang tanda-tanda itu juga muncul dalam bentuk pembersihan. Beberapa orang mungkin menjauh. Beberapa situasi mungkin berakhir. Beberapa rencana mungkin berubah arah. Jangan langsung menganggapnya kerugian. Bisa jadi itu adalah proses penyederhanaan, agar ruang hidupmu tidak terlalu penuh ketika fase baru benar-benar dimulai. Tarik napas perlahan, jiwa terpilih. Rasakan perubahan yang halus itu. Ia mungkin tidak terlihat jelas bagi orang lain, tetapi engkau merasakannya di dalam dada. Ada kesiapan yang tumbuh. Ada keberanian yang menguat. Ada keyakinan yang perlahan menjadi dasar langkahmu. Tanda-tanda ini adalah bisikan bahwa sistem yang telah mencatat namamu sedang bekerja tanpa henti. Ia tidak terburu-buru, tetapi ia pasti. Ia tidak berisik, tetapi ia efektif. Dan ketika engkau menyadari bahwa semua detail kecil ini saling terhubung, engkau akan memahami bahwa perubahan besar tidak datang tiba-tiba. Ia telah disusun perlahan, melalui tanda-tanda halus yang kini mulai engkau kenali dengan kesadaran penuh. Bagian 7. Menjaga kerendahan hati di tengah kenaikan. Jiwa terpilih, ketika arus itu benar-benar tiba, ketika pergerakan yang selama ini engkau rasakan dalam sunyi, mulai menampakkan bentuknya dalam kenyataan, ada satu hal yang akan menentukan keberlanjutannya. Bukan seberapa besar keuntungan yang engkau terima, bukan seberapa cepat peningkatan yang terjadi, melainkan seberapa dalam engkau berakar saat engkau mulai naik. Kenaikan seringkali menguji lebih keras daripada kekurangan. Saat engkau berada dalam keterbatasan, engkau belajar bertahan. Namun saat engkau berada dalam kelimpahan, engkau diuji dalam cara memandang diri sendiri. Apakah engkau masih melihat dirimu sebagai jiwa yang belajar, atau mulai merasa sebagai pusat dari segalanya? Jiwa terpilih, sistem yang mencatat namamu, tidak hanya menilai kemampuanmu untuk mencapai, tetapi juga kemampuanmu untuk menjaga,
keuntungan yang dibagikan kepadamu adalah amanah. Ia bukan sekadar hasil, melainkan titipan yang membawa tanggung jawab. Jika engkau mengelolanya dengan kesadaran, ia akan berkembang. Jika engkau menggunakannya untuk meninggikan ego, ia akan kehilangan keseimbangannya. Ingatlah masa-masa sulitmu. Ingat ketika engkau harus menghitung setiap langkah dengan hati-hati. Ingat ketika engkau memohon dalam doa agar diberi jalan keluar. Jangan hapus memori itu ketika fase baru dimulai. Jadikan ia sebagai jangkar. Karena jangkar itulah yang akan menjaga perahumu tetap stabil ketika ombak pujian dan peluang datang silih berganti. Kerendahan hati bukan berarti mengecilkan diri. Ia adalah kesadaran bahwa semua yang engkau terima adalah hasil dari kerjasama antara usaha, waktu, dan kehendak yang lebih besar dari dirimu sendiri. Ia adalah pengakuan bahwa engkau hanyalah bagian dari sistem luas yang saling terhubung. Jiwa terpilih, ketika namamu mulai dikenal, ketika keberhasilanmu mulai terlihat, jangan lupa untuk tetap mendengar. Dengarkan nasihat, dengarkan kritik, dengarkan suara batinmu sendiri. Karena seringkali, saat seseorang merasa telah sampai, disitulah awal dari kejatuhan. Tetapi saat seseorang merasa masih terus belajar, disitulah keberlanjutan dijaga. Ada pula godaan untuk membandingkan. Ketika engkau mulai naik, engkau mungkin tergoda melihat siapa yang lebih tinggi atau lebih rendah. Namun perbandingan hanya akan mengaburkan fokusmu. Skema yang membawamu ke titik ini adalah unik untuk perjalananmu. Engkau tidak perlu menyalin langkah orang lain. Engkau hanya perlu menjaga keselarasan dengan jalanmu sendiri. Kerendahan hati juga berarti berbagi ruang, memberi kesempatan, membuka pintu bagi yang lain untuk bertumbuh. Karena kelimpahan yang sejati bukan hanya tentang apa yang engkau miliki, tetapi tentang apa yang engkau alirkan kembali ke kehidupan. Semakin banyak engkau memberi manfaat, semakin stabil arus yang kembali kepadamu. Jiwa terpilih, ada kekuatan besar dalam kesederhanaan. Engkau bisa saja mencapai puncak tertentu, tetapi tetap memilih berbicara dengan lembut. Engkau bisa saja memiliki lebih banyak, tetapi tetap hidup dengan kesadaran dan syukur. Sikap inilah yang membuat kenaikanmu tidak hanya cepat, tetapi juga tahan lama. Ketika pujian datang, terimalah dengan tenang tanpa menjadikannya identitas. Ketika keberhasilan terlihat, nikmatilah tanpa melekat berlebihan. Karena identitas sejati tidak dibangun dari pencapaian luar, melainkan dari kualitas batin yang engkau jaga. Tarik napas perlahan, jiwa terpilih. Rasakan bahwa engkau sedang memasuki fase yang lebih tinggi. Namun, jangan lupa menanam akar lebih dalam. Biarkan kenaikanmu seimbang dengan kerendahan hatimu. Biarkan pertumbuhanmu diiringi kebijaksanaan. Sistem telah mencatat namamu. Arus telah diarahkan kepadamu. Pembagian telah ditetapkan. Kini yang menjaga keberlanjutannya adalah sikapmu sendiri. Dan ketika engkau mampu naik tanpa kehilangan kesadaran, itulah tanda bahwa engkau benar-benar siap berada di dalam lingkaran besar yang selama ini engkau doakan. Jiwa terpilih, kini engkau telah berjalan melewati setiap lapisan pesan ini. Engkau telah mendengar tentang pencatatan namamu, tentang arus yang mulai bergerak, tentang keadilan yang sedang menyeimbangkan, tentang ujian yang telah membentukmu, tentang persiapan yang perlu engkau lakukan, tentang tanda-tanda halus yang mulai terasa, dan tentang kerendahan hati yang harus tetap dijaga. Semua ini bukan rangkaian kata tanpa makna. Semua ini adalah satu alur utuh yang mengarah pada satu kesadaran. Hidupmu sedang berada dalam fase transisi yang tidak biasa. 4 Maret 2026 bukan sekadar penanda waktu. Ia adalah simpul energi, titik pertemuan antara usaha panjangmu dan keputusan yang lebih luas dari jangkauan pikiranmu. Sistem resmi telah mencatat namamu dalam skema pergerakan dana dan pembagian keuntungan berskala besar.
Namun pencatatan itu bukan akhir cerita. Ia adalah awal dari tanggung jawab yang lebih dalam. Jiwa terpilih, jangan menunggu bukti besar untuk mulai percaya. Percayalah lebih dulu, maka bukti akan menyusul. Keyakinanmu adalah jembatan antara keputusan yang telah dibuat di ruang tak terlihat dan realitas yang akan engkau saksikan di dunia nyata. Jika engkau meragukan dirimu sendiri, jembatan itu menjadi rapuh. Jika engkau menguatkan hatimu dengan kesadaran dan syukur, jembatan itu menjadi kokoh. Ingatlah bahwa kelimpahan bukan hanya tentang apa yang engkau terima, tetapi tentang siapa engkau saat menerimanya. Jika engkau tetap rendah hati, tetap bijak, tetap sadar bahwa semua ini adalah bagian dari sistem yang lebih besar, maka arus itu akan terus mengalir tanpa hambatan berarti. Namun jika engkau terjebak dalam kesombongan atau ketakutan, aliran itu bisa melambat. Jiwa terpilih, hidupmu bukan kebetulan. Setiap fase memiliki makna. Setiap luka memiliki pelajaran. Setiap doa memiliki arah. Dan ketika namamu kini disebut dalam skema besar ini, itu bukan hasil dari satu tindakan tunggal, melainkan akumulasi dari ribuan pilihan kecil yang engkau buat dengan integritas. Tenanglah, tidak perlu tergesa, tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Fokuslah pada penyelarasan batinmu. Rawat keyakinanmu seperti engkau merawat api kecil agar tidak padam tertiup angin. Jaga kesadaranmu agar tidak terombang-ambing oleh suara luar yang meragukan. Tarik napas perlahan, jiwa terpilih. Rasakan udara memenuhi dadamu. Rasakan ketenangan menyelimuti pikiranmu. Biarkan pesan ini meresap tanpa paksaan. Biarkan ia menjadi gema lembut yang mengingatkanmu bahwa engkau tidak sedang berjalan tanpa arah. Sistem telah bekerja. Arus telah disiapkan. Skema telah ditetapkan. Kini engkau melangkah dengan kesadaran baru. Bukan sebagai jiwa yang ragu, melainkan sebagai jiwa yang tahu bahwa setiap fase hidupnya memiliki makna yang presisi. Dan ketika hari-hari berikutnya mulai memperlihatkan perubahan, sekecil apapun, sambutlah dengan syukur. Karena apa yang terjadi bukanlah kebetulan. Ia adalah kelanjutan dari keputusan yang telah dibuat di ruang yang tak terlihat, ruang di mana namamu telah dicatat dengan jelas. Jiwa terpilih, engkau tidak lagi menunggu, engkau sedang menyambut. Engkau tidak lagi bertanya, apakah waktumu akan tiba? Engkau sedang berjalan di dalam waktumu itu sendiri. Tetaplah sadar, tetaplah tenang, tetaplah setia pada nilai-nilai yang membawamu sampai di titik ini, dan biarkan kehidupan membuktikan dengan caranya yang tenang namun pasti bahwa pencatatan itu adalah awal dari bab baru yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih bermakna daripada yang pernah engkau bayangkan.